Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, kita akan melaporkan berita terkait pelantikan dari Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang berada di Kabupaten Takalar. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Makmur dari Takalar yang akan melaporkan bagaimana prosesi pelantikan IKA Unhas hari ini. Selamat sore rekan Makmur. Ya, selamat sore. Baik rekan Makmur, dapat disampaikan Selamat sore. kepada Tribuners seperti apa pelaksanaan pelantikan dari IKA Unhas di Kabupaten Takalar. Ya, jadi hari ini Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin daerah Takalar itu melaksanakan acara pelantikan di ruang pola kantor Bupati Takalar pada pukul 12 siang ini. Hadir Ketua IKA Unhas Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Dhani Ramdan Pomanto, yang sekaligus sebagai pengurus atau orang yang melantik pengurus IKA Unhas Takalar. Jadi pada kegiatan tadi itu sebanyak 400 pengurus, 400 alumni Unhas yang dilantik sebagai pengurus IKA Unhas periode 2023-2027. Ya, itu Sania. Baik, pada saat Bapak dari Pomanto hadir untuk memberikan sambutan, apa yang beliau sampaikan kepada IKA Unhas Takalar, rekan Makmur? Ya, jadi kata Pak Dhani Pomanto, melihat antusiasme dari alumni Unhas Takalar yang cukup cukup antusias dan membeludak memadati kantor Bupati Takalar. Dhani Pomanto mengatakan bahwa meskipun Takalar merupakan daerah yang terakhir yang dilantik oleh IKA Unhas Sulawesi Selatan, tapi menjadi yang salah satu yang paling meriah di antara daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal antusiasme alumninya untuk menjadi pengurus Ikatan Keluarga Alumni. Dhani Pomanto juga mengatakan bahwa posisi Ikatan Keluarga Alumni Unhas daerah itu dijembatani oleh Ikatan Keluarga Alumni Wilayah yang dikomandoi oleh Pak Dhani Pomanto, dijembatani ke pengurus Ikatan Alumni tingkat pusat yang diketuai oleh Amran Sulaiman. Kemudian Pak Dhani Pomanto menjelaskan filosofi dari Ikatan Keluarga Alumni. Dia mengatakan bahwa Ikatan Keluarga Alumni itu adalah tempat atau wadah para alumni untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Dhani Pomanto menyebutkan bahwa dalam beralumni ada filosofi pohon yang harus dipegang oleh setiap alumni, di mana alma mater yaitu Universitas Hasanuddin, kata dari Pomanto, adalah pohon yang menghasilkan buah yang merupakan yaitu adalah alumni-alumni Universitas Hasanuddin, dan akarnya adalah masyarakat yang menjadi akar dari alumni-alumni ini. Dan Pomanto kemudian juga menjelaskan bahwa visi Ikatan Keluarga Alumni Sulawesi Selatan adalah bagaimana menyelaraskan, bagaimana mewujudkan visi dari Ikatan Keluarga Alumni Nasional, di mana kata Dhani Pomanto, pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pusat itu memasang atau memunculkan tema sinergitas. Dan kemudian Dhani Pomanto mengatakan bahwa untuk wilayah Sulawesi Selatan, dia kemudian mewujudkannya dengan tagline inisiasi. Jadi kata Dhani Pomanto, sinergitas perlu didukung dan diwujudkan melalui inisiasi-inisiasi pengurus IKA Unhas daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, itu Sania. Baik, untuk dari perwakilan atau ketua dari Ikatan
keluarga alumni Unhas Takalar sendiri, apa yang disampaikan pada saat pelantikan tadi, rekan Makmur? Iya, Ketua IKA Unas Takalar yang dilantik Okta Wiraguna mengatakan bahwa pertama-tama dia memohon maaf bahwa pelantikan Ikatan Alumni Unhas Takalar itu sempat terlambat karena eh, sebetulnya Alumni Unhas Takalar telah terbentuk sejak tahun 2022. Tetapi karena menurut Okta selama tempo 2 tahun itu sampai 2024 eh, tim dari Ikatan Keluarga Alumni UNAS masih mencoba untuk mendata dan men-tracking alumni-alumni UNAS se-Kabupaten Takalar sehingga pelantikan dan pembentukan pengurus menjadi terlambat 2 tahun. Okta kemudian menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Takalar sedang terjadi pertumbuhan ekonomi, di mana dia mengatakan bahwa eh, roda perputaran ekonomi di Kabupaten Takalar saat ini sedang terjadi perubahan, di mana yang dulunya hanya ada di pasar dan di UKM-UKM kecil di sekitaran kota, sekarang sudah merambat ke desa-desa dan wilayah-wilayah pinggiran. Dan itu menurutnya alumni-alumni Unhas harus melihat potensi dan peluang itu untuk bagaimana kemudian membantu memajukan daerah Kabupaten Takalar. Iya, itu. Baik, untuk dari potensi dan juga peluang yang disampaikan tadi, apakah juga dari IKA Unhas sudah memiliki program ke depannya, rekan Makmur, untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas mereka atau seperti apa? Ya, jadi Okta Wiraguna menyampaikan bahwa eh, Ikatan Alumni Unhas Takalar ke depannya dalam program-programnya itu terkhususnya mengabdikan diri pada aksi-aksi sosial yang berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, tapi dalam pengabdian itu menurut Okta, IKA Unhas Takalar akan menyesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing alumni. Jadi dalam bergerak, kata Okta, nantinya setiap alumni akan membuat program-program yang sesuai dengan latar belakang bidang keilmuan dan studi mereka masing-masing. Baik itu bidang ekonomi, politik, kebudayaan, hukum, dan seterusnya. Di mana menurut Okta tujuannya adalah khususnya untuk bagaimana membangun dan memajukan daerah Kabupaten Takalar. Dua program yang sudah dilaksanakan kata kita yang salah satu menjadi visi dari Kaunas Takalar yang telah dilaksanakan yaitu adalah donor darah dan sunatan massal yang digelar pada hari hari Jumat kemarin di lapangan Makartan Desi Bali Takalar. Baik, terima kasih rekan Makmur atas laporannya dari Takalar. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Takalar dan daerah sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, kita akan menyaksikan video terkait pelantikan IKA Unhas di Takalar. Berikut untuk Anda. Hidup 40.000 tahun. Berarti before Homo sapiens. Homo sapiens yang kita ini makhluk berakal. Itu versi Darwin teori. Berarti apakah Homo sapiens ini terkoreksi? Logis itu adalah makhluk sebelum ada. Itu artinya benarlah tafsir Al-Quran bahwa Adam itu al-insan, manusia berakal lengkap pertama yang diciptakan Allah. Tapi serialnya bahwa manusia Sulawesi Indonesia itu berasal dari Peking. Kalau diurus dengan yang melukis, pasti yang melukis dinding itu kan mungkin bikin, pasti orang. Dan kalau kita urut-urutkan dalam sejarah kenabian kita, Ibu Prasdiana, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Syarul Hussein SPD NPD. Kepada Bapak Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Puji Tuhan adalah Bapak pendek gaji yang kita muliakan Tuhan kita Tribun Timur. Bapak Haji Muhammad Komanto serta seluruh Live ini. pengurus yang hadir. Kemudian yang kita hormati Ketua Unhas Kabupaten Timur. Pembina Koresponden Takalar ya. dan serta undangan sekalian yang sama-sama berkunjung. Jika saya ikut Foto terus. membacakan doa pada kesempatan ini. Demikian Tribun Timur Update edisi kali ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.